yaitu uji kinerja, ya. Uji kinerja, Bapak Ibu harus menyelesaikan ini semuanya tanpa kecuali, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ini adalah memang ujian yang wajib Bapak Ibu selesaikan. Sebelumnya juga Bapak Ibu harus menyelesaikan tugas-tugas dulu. Tugas-tugasnya diselesaikan. Pada akhirnya Bapak Ibu nanti pada waktunya Bapak Ibu harus mengikuti dan wajib menyelesaikan yaitu uji kinerja. Nah, nanti apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan dalam ujian kinerja, ya, atau uji UKIN, ya, UKIN gitu, yang Bapak Ibu yang harus siapkan, yang harus diupload nanti, baik itu video, modul aja dan portofolio atau evaluasi diri, nanti refleksi diri, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Prof. Fauzi. Mohon Bapak Ibu untuk disimak betul-betul. Nanti jangan sampai ada tagihan-tagihan ujian kinerja itu ada yang kosong. Ya, mohon semuanya bisa ya dicatat dan diikuti. Insya Allah nanti Bapak Ibu itu akan melaksanakan, dimulai ujian UKIN akan dimulai pada tanggal 28. Dan sebelumnya nanti Bapak Ibu harus mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan, ya. Ini sudah tanggal 22 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan hari ini Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran di laman Kemendikbud yaitu UKM PPG, ya. Masih ada beberapa yang belum tadi disampaikan. Ya, mohon untuk segera ditindaklanjuti dan segera untuk diselesaikan pendaftarannya, karena kalau tidak mendaftar ya tidak bisa mengikuti uji kinerja. Mohon Bapak Ibu untuk ujian kinerja mohon untuk diseriusi, ya, diseriusi, betul-betul disiapkan berkas-berkasnya, ya, yang harus menjadi bahan penilaian oleh dosen penguji. Dan insya Allah nanti di sela-sela nanti Bapak Ibu menyelesaikan ujian kinerja, kalau semua itu nanti sudah masuk di penilaian, insya Allah kita nanti akan melaksanakan tryout kembali. Tryout kembali untuk mengasah olah fikir Bapak Ibu, ya. Olah fikir Bapak Ibu supaya nanti hasilnya tentu UP itu menjadi maksimal. Nah, sebelum UP, Bapak Ibu sekarang fokus dulu untuk uji kinerja supaya nanti nilainya maksimal dan tentunya menjadi lulus. Itu ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya waktu secukupnya nanti kami persilakan kepada Prof. Fauzi. Sebelumnya mari kita Bapak Ibu awali kegiatan pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah ala kulli niyatin amal sholihah Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini dan menjadi wasilah tercapainya cita-cita Bapak Ibu semuanya, khususnya dalam cita-cita menyelesaikan PPG. Baik, untuk selanjutnya silakan Prof. Fauzi untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisukan semua aja ya biar biar apa nggak ganggu begitu ya. Terima kasih ada Pak Hakiman ya, Pak Dr. Hakiman, Pak calon dokter Pak Jainuri. Ada Pak Jainuri ini ya? Dan juga Mbak Ifah yang selalu menemani begitu. Oke, ini sudah jam 20.29, memang sudah malam gitu ya. Ini nanti selesai jam 11 malam ya.
Oke. Tadi sudah diingatkan teman-teman, ini untuk upload ya. Oke, ini biar langsung cepat aja, saya langsung masuk ke materi aja deh. Biar cepat nanti sambil kita oke. Saya kira sudah terlihat ya. Pak Kiman sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Oke. Ini pembekalan begitu. Persiapan. Ya, yang harus diikuti semuanya, makanya yang belum nanti semoga aja bisa mengikuti atau paling tidak bertanya yang ikut kan begitu. Oke, Bapak Ibu saya hormati, kita mulai ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi PPG itu ada di LPTK dan juga di LMS-nya Kemenak. Nah, ini yang perlu saya tambahin ini ya. Ini perlu saya tambahin ini LPTK dan LMS Kemenak ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu masih ada di LMS Kemenak kan? Ya, dan semua proses itu insya Allah ya selesai besok gitu ya, tanggal 23. Nah, kemarin karena dari panitia UKMPG Kemenak itu dari UIN Bandung begitu ya, itu mengharapkan segera untuk mendaftar ya, biar nggak terlambat. Akhirnya dibuatkan surat semacam keterangan bahwa mahasiswa itu sudah melampaui begitu ya, dari pendalam materi, loka karya, dan sudah mengikuti dan sedang mengikuti PPL begitu ya. Ya, ini berarti Bapak Ibu ini hal yang baik yang telah diberikan oleh Kemenak gitu ya, terutama dari panitia Kemenak itu supaya Bapak Ibu mendaftar lebih awal begitu. Ya, tolong sekali lagi kalau nanti dari LMS Kemenak Bapak Ibu kok masih kosong begitu ya. Ya khawatir kalau itu karena saya nggak punya kuasa begitu ya, karena LMS itu kan yang yang mendesain, membuat adalah tim IT Kemenak Pusat gitu ya. Kalau masih ada yang kosong belum upload ya khawatir yang ngedrop sana kan begitu. Meskipun sudah daftar di UKMPG gitu ya, tapi kalau dari Kemenak begitu itu menganggap tidak memenuhi kan begitu. Ya nanti bisa disinkronkan dengan tim panitia nasional UKMPG karena mereka itu sering ketemu gitu ya, tim panitia nasional PPG Kemenak dan tim panitia nasional UKMPG Kemendikbud itu kan begitu. Ya, makanya tadi diingatkan Pak Hakiman, tolong proses yang di PPG yang belum segera selesaikan gitu ya. Besok tanggal 23 itu, makanya kemarin kita oyak-oyak ya. Senin Ahad itu ya supaya menyelesaikan semuanya karena ada yang masih ketinggalan, umpamanya komen di diskusi ada yang kosong kan begitu ya, ada yang belum isi, kemudian upload tugas keliru salah kan begitu ya, temennya dipakai kan begitu loh. Nah, lucu kan begitu ya. Nah, ada yang belum kan begitu. Ya, ayo segera aja begitu biar aman nanti ketika mau UKIN maupun UP ya. Jadi sementara kelulusan ini gitu ya, ini kelulusan yang dibuat oleh kemarin Mbak Ifah itu ya, itu karena kebaikan dari panitia UKM PPG, panitia UKM PPG juga ya, dari yang panitia UIN Bandung begitu ya, yang berhubungan dengan UKM PPG Kemendikbud itu, sehingga dianggap sementara lulus begitu ya di proses LPTK, meskipun ini belum lulus, nyatanya belum diselesaikan kan begitu. Oke, yang penting upload dulu ya, aman dulu kan gitu ya, biar dari Kemenak Pusat itu LMS-nya itu ketika ngecek itu sudah aman begitu ya. Nah ini kemudian akan masuk ke KMPG di mana dari Kemendikbud ya, UKIN maupun UP ya. Oke, kita masuk itu gitu ya. Nah, semoga ada yang mencatat sendiri ya biar enak. Oke. Bapak Ibu saya hormati, UKM PPG ya, prosedur UKM PPG ya, ini kalau kita lihat Bapak Ibu
sudah tuntas bahasanya ya, sebenarnya dianggap tuntas ini program PPG itu gitu ya. Kemudian mendaftar ya, ada verifikasi data gitu ya, nanti masuk ke uji pengetahuan maupun UKIN kan begitu. Nah, atau bagi retaker ya itu ya, sama tinggal daftar aja kan gitu yang mana. Karena kasus ada yang tidak lulus UP, ada yang tidak lulus UKIN juga ada. Nah, kita harapkan kalau teman-teman itu selama ini di UIN Raden Mas itu UKIN selalu lulus, nggak ada tidak lulus. Semuanya lulus. Ya, tapi syaratnya adalah Bapak Ibu harus benar-benar ngupload tidak salah tempat, ngupload bisa dibuka dan sebagainya. Harus hati-hati, makanya saya ingin begitu ya, semua saling membackup begitu ya. Namanya Zoom sendiri atau sendiri kita mau upload ini benar apa enggak kan begitu biar ya. Atau temennya ketika membuat Google Drive itu gitu ya. Itu langsung bisa Google Drive-nya itu langsung bisa dibuka, diakses begitu ya. Karena ada yang mungkin nggak bisa diakses karena apa? Settingannya salah kan. Nah, nanti repot itu kan. Oke, ya. Kalau tidak lulus mengikuti UP atau UKIN periode selanjutnya, kalau lulus langsung ya insya Allah ada kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi pendidik meskipun harus lewat NRG dan sebagainya, jadi guru profesional. Oke Bapak Ibu, jadi UKM PPG itu ya ini kita sudah lulus sudah dianggap sudah lulus dari LPTK gitu ya. Kita masuk ke mana ujian yang ada di Kemendikbud gitu ya. Ada uji kinerja atau UKIN, ada uji pengetahuan atau UP. UKIN itu ada pembelajaran. Pembelajaran itu ada apa? Ada modul ajar dan kelengkapannya dan juga ada video pembelajaran yang sudah diedit nanti ya. Kemudian uji kinerja juga ada di situ adalah portofolio. Nah, sedangkan uji pengetahuan UP nanti CBT ya berbasis domisili ya tempat masing-masing itu ya yang memang harus kuat sinyalnya dan sebagainya gitu. Oke. Acuan UKIN Bapak Ibu ya, penilaiannya adalah tadi itu modul ajar, video pelaksanaan pembelajaran. Video pelaksanaan pembelajaran ini video yang di modul ajarnya harus harus sama atau matching begitu ya. Ya, modul ajarnya tentang apa, video pembelajarannya tentang apa kan begitu. Ya, baru nanti portofolio kan begitu ya. Portofolio nanti kita bahas juga begitu ya. Oke, jadi teman-teman isinya UKIN ini adalah 3 Bapak Ibu ya. Ya, modul ajar diupload gitu ya. Kemudian video pembelajaran ya, dari implementasi modul ajar itu ada video pembelajaran yang sudah diedit ya. Dan juga portofolio. Ya nanti ada waktu masing-masing nanti gitu ya. Oke, dicatat dulu itu ada 3 yang harus diupload nanti di UKM PPG itu. Ya, setelah membuat RPP nanti diupload, kemudian ketika membuat video pembelajaran nanti diedit diupload lagi. Nah, kemudian portofolio juga diupload bukti-buktinya kan begitu. Oke, ini catat tanggal-tanggalnya Bapak Ibu ya. Ya, daftar ulang ya tadi kita sebutkan ada beberapa yang belum, ternyata alhamdulillah Bupati Katun sudah kan begitu ya. Pak Alim ya insya Allah segera begitu ya. Ya, pendaftaran 19 sampai 23 Bapak Ibu kan begitu. Ya. Oke, ini sudah melakukan teman-teman pendaftaran dengan surat sakti gitu ya. Dianggap sudah melakukan melakukan PPL itu ya. Jadi sudah melalui semuanya kan begitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti waktu-waktu ini nggak boleh lupa ya, tadi sudah diungkapkan Mas Akiman mulai tanggal 28 ya. 28 sampai 30 itu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu nanti praktek mengajar real ya. Kemudian juga merekam. Praktek mengajar ini dari modul ajar yang sudah disiapkan ya. Dan modul ajarnya nanti juga diupload begitu ya. Ya, modul ajar nanti dikondisikan ya. Ada coding-codingnya kan begitu ya.
kemudian dipraktekkan. Nah, praktek mengajar itu rentang waktunya tanggal 28 sampai 30. Ya, ini monggo Bapak Ibu gitu ya, siap-siap gitu ya. Kalau toh ini ada yang kemarin tanya gimana kalau prakteknya sebelum tanggal 28 gitu ya. Lah memang sebenarnya praktek realnya itu ya tanggal 28 itu karena sudah ada waktu itu. Tapi kalau masih ada yang mencuri start gitu ya, tapi harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai ketika perkenalan itu saya mahasiswa UIN Raden Mas Said mau ujian kinerja pada tanggal 26. Waduh kan salah kan begitu ya. Atau mendingan ya langsung aja bahwa saya sebagai mahasiswa ini mau ujian kinerja nggak usah pakai tanggal kan begitu ya. Masih mending perkenalan tapi nggak usah pakai tanggal kan begitu. Ya ini kalau mau tulis startmu harus hati-hati gitu ya. Khawatirnya salah kan begitu ya. Nah, jadi ingat tanggal 28 sampai 30 itu praktek mengajar gitu ya. Kemudian sekaligus praktek mengajar selesai diedit gitu ya. Ya, masalah waktu ya sekitar 30 sampai 40 menit kan begitu. Ya, monggo nanti uploadnya di mana, setelah itu ada filenya diupload di Google Drive monggo. Atau langsung YouTube monggo, itu praktek mengajarnya. Nah, modul ajarnya itu juga upload ke Google Drive kan begitu ya, yang bisa dibuka. Oke, ini yang paling penting adalah sudah praktek mengajar sudah, ini waktu tanggal 31 Februari. Ini yang ingat Bapak Ibu, jangan melebihi tanggal itu, beli tanggal 1, lebih dari tanggal 1. Nah, jadi setelah diedit gitu ya, Bapak Ibu gitu ya, mengedit tadi praktek itu siap-siapkan aja karena disiapkan di Google Drive atau di YouTube monggo kalau praktek mengajar videonya itu, atau kalau modulnya ajarnya di Google Drive disiapkan gitu ya, di setting itu bisa dibuka, diakses karena dinilai. Dan juga nanti Bapak Ibu juga mengupload portofolio. Isinya portofolio nanti kita bahas. Ya, portofolio itu juga sama, portofolio bukti-bukti juga harus disimpan dalam Google Drive. Jadi bisa aja Google Drive-nya nanti bukti portofolio apa namanya komponen 1, bukti portofolio komponen 2 itu di Google Drive-nya begitu. Jadi enak begitu ya. Oke, tanggal 30 Januari sampai 1 Februari 2025 ini catat ini gitu ya. Itu waktu-waktu apa untuk unggah 3 tadi itu. Modul ajar, video dan portofolio. Nah, komponen penilaian tadi itu loh ya, ini tadi ini loh. Ini 3-3-nya ini itu ya. Tanggal 30 sampai tanggal 1 Februari. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau tahun kemarin, ya 2 tahun yang lalu, kalau 2 tahun yang lalu itu ada satu mahasiswa Sragen itu gitu ya. Itu hampir terlambat begitu ya. Untung aja Pak Yanuri bisa mencari di rumahnya begitu ya, bisa ketemu kan begitu. Ini makanya catat yang kuning ini tidak boleh terlambat ya. Nanti diingatkan di grup masing-masing nggak apa-apa ini, waktu ini di screenshot kasihkan ke grupnya masing-masing itu. Ya, saling mengingatkan masalahnya ini. Nggak boleh sendiri, ini harus mengingatkan ya. Pastikan file di Google Drive ataupun YouTube-nya bisa diakses gitu ya. Ingat itu, karena ya caranya bisa diakses itu ya nanti tanya dikirim filenya, linknya itu dikirim ke temennya, bisa dibuka enggak? Kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau belum berarti settingannya salah. Oke, waktu-waktu itu ya tolong jangan sampai terlupakan gitu ya untuk UKIN begitu ya. Sebenarnya tugas mahasiswa itu ya tadi mengunggah portofolio ke dalam sistem UKIN ya, sesuai jadwal tadi itu ya tanggal 30 sampai tanggal 1 gitu ya. Kemudian praktek direkam ya, kemudian diedit gitu ya. Jangan lupa kegiatan pendahuluan, inti dan penutup itu ya. Syukur-syukur jangan lupa tulisi penanda kegiatan atau coding itu gitu ya. Penanda kegiatan murid guru sedang apa, murid sedang apa kan begitu ya. Oke, dan tidak lupa di awal saat praktek pembelajaran harus perkenalan diri dengan menunjukkan kartu ujian. Makanya tadi itu Mbak Aifa bilang monggo yang di print kan begitu ya. Itu biar apa? Nanti itu untuk apa? Perkenalan ya. Jadi untuk video pembelajaran UKIN itu harus ada perkenalan dulu. Nah, perkenalan diri. Ya, dengan menunjukkan kartu ujian. Kartu ujian dari mana ya tadi itu?
diminta untuk ngeprint sendiri di UKM PPG yang Bapak Ibu telah mendaftar tadi itu. Oke, jangan lupa peserta atau mahasiswa membuat tautan link tadi ke video pembelajaran gitu ya. Monggo kalau mau di YouTube, alhamdulillah diusahakan bisa diakses gitu ya. Tautan itu untuk RPP atau modul ajar begitu ya, itu juga harus lengkap dan linknya di Google Drive-nya itu bisa diakses juga. Kemudian mengunggah fakta integritas nanti ada di UKM PPG itu di laman itu ada begitu. Oke. Nah, halaman UKM PPG semoga aja nggak berubah gitu ya, sesuai dengan masing-masing sebagai peserta begitu ya, bukan sebagai penguji loh ya. Oke, kita masuk ada 3 tadi ini, 3 ini Bapak Ibu ya, video pembelajaran, RPP atau perangkat pembelajaran, kemudian portofolio gitu ya. Kita bahas satu persatu, kita bagaimana ingin melihat penilaian UKIN itu ada 3 tadi itu ya. Ya, dari modul ajar, video pembelajaran maupun ini untuk penilaian praktik pembelajaran ya. Kemudian satunya adalah nanti portofolio kan begitu ya. Oke, sekarang untuk penilaian pembelajaran itu ada 1 adalah perangkat ya. Ingat modul ajar begitu ya. Yang diupload itu ya, perangkat diupload ada modul ajar beserta kelengkapannya begitu ya. Kemudian tapi juga dilihat nanti ukurannya ya. Saya nggak tahu menunya mahasiswa gitu ya. Modul ajar itu ada batasan berapa gitu ya. Kalau umpamanya batasannya 1 atau 500 lah gitu ya. Berarti filenya tidak boleh dari 500 kan begitu. Tapi kalau bisa banyak berarti ya aman kan begitu ya. Oke, perangkat modul ajar tidak boleh tolong dikasih coding gitu ya, seperti implementasi TPEC dan lain-lain gitu. Ada coding penanda kegiatan itu. Pastikan file modul ajar di atas yang disimpan diupload di Google Drive, di setting bisa diakses, dibuka sehingga bisa dinilai. Bayangkan kalau nggak bisa dibuka terus piye? Ya nilai nggak bisa kan? Terus apa? Ya 0 kan begitu. 0 berarti apa? Yang ngulangi tahun depan kan repot kan begitu. Nah, mohon sekali lagi enak aja bahwa kalau Bapak Ibu sudah menyimpan di Google Drive, tolong linknya kasihkan temennya yang dipercaya. Tolong itu dibuka bisa enggak? Kalau bisa berarti aman begitu. Kalau nggak bisa ya berarti settingannya salah. Ya, ini sudah diingatkan berkali-kali. Nggak usah malu ngasihkan linknya ke temennya yang dipercaya ya. 2 orang itu atau 1 orang buat 3 orang mau aja. Tapi pastikan itu bisa diakses gitu. Jangan lupa sesuai waktu upload di laman UKM PPG gitu ya. Ketika mau upload modul ajar ya sesuaikan gitu ya waktunya begitu. Nah, pastikan berhasil diupload karena sesuai dengan ukuran di situ. Nah, ini perangkat pembelajaran modul ajar gitu ya dan kelengkapannya. Ini contoh aja penilaiannya begitu ya. Artinya di modul ajar itu penilaian di UKM PPG itu gitu ya. Di UKIN itu ada pertanyaan identitas sekolah lengkap apa enggak kan begitu ya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Contoh aja gitu ya, apakah lengkap atau tidak begitu. Oke. Kemudian bagaimana dengan video pembelajarannya? Sekali lagi video pembelajaran itu harus matching dengan modul ajarnya. Ya, temanya apa ya situ ya dipraktekkan kan begitu. Sebenarnya praktek real itu ya. Praktek real di tanggal 28 Januari sebenarnya kan begitu. Sehingga Bapak Ibu akan memilih mana ya modul ajar mana yang nanti menurut Bapak Ibu lengkap dan menurut Bapak Ibu nanti kalau dipraktekkan gampang gitu ya. Siswa dikondisikan gampang gitu ya. Bapak Ibu lebih enjoy, bisa menikmati dalam pembelajaran begitu ya. Silakan dipilih. Ya, pembelajaran utuh nanti siswa nanti diedit gitu ya. 30 menit lah begitu ya. Nah, 30 menit ya. Kemudian jangan lupa editan itu ya harus ada pendahuluan, inti maupun penutup gitu ya. Jangan lupa itu gitu ya. Jangan 30 menit nanti penutupan ya ada kan begitu ya. Padahal penutupan itu juga masuk dalam penilaian gitu ya. Jadi harus tahu begitu. Oke, Bapak Ibu. Salah satu penilaiannya umpamanya gini ya. Guru menciptakan suasana pembelajaran. Ya, suasana pembelajaran itu apa? Ya, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, nilai yang baik itu apa? Yang menyenangkan, komunikatif, kritis, humanis, inovatif, kolaboratif kan begitu.
Ini contoh aja gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini contoh Bapak Ibu, contoh video atau apa perkenalan gitu ya. Perkenalan itu yang sudah di print itu gitu ya, dimunculkan bahwa umpamanya tadi itu Pak Toto gitu ya, yang dari Karanganyar begitu ya. Saya atas nama Toto siapa begitu ya, Toto atau Pak Alim tadilah. Saya atas nama Alim dari mana? Terus apa isu perkenalan, ini perkenalan Bapak Ibu itu sebagai mahasiswa PPG Wiradima Said yang akan melakukan ujian kinerja kan begitu. Nah, dalam praktek pembelajaran itu. Ya ini contoh aja, harus melakukan itu wajib kan begitu ya. Mohon coding teks tiap kegiatan guru ditulis ya, artinya apa biar nggak lupa. Artinya ketika nanti penilaian UKM PPG itu gitu ya, penilaian UKIN itu gitu ya, itu ketika modul ajar itu enak. Dosen atau guru itu oh ini sudah ada gitu ya, enak kan begitu. Oke, sudah, jadi video sudah, di modul ajar sudah, sekarang portofolio. Oke. UKIN portofolio, oke Bapak Ibu sudah masuk portofolio ya, tadi sudah paham ya harusnya ya modul ajar, kemudian dipraktekkan dalam pembelajaran, kemudian diedit, direkam, kemudian di link YouTube atau link Google Drive itu harus bisa diakses gitu. Portofolio, idealnya adalah portofolio itu karya 3 tahun sebelum PPG. Ya, jadi kalau kemarin Bapak Ibu ngisi RPL itu sebenarnya sangat bermanfaat itu nanti untuk ini. Gitu. Ya, sangat bermanfaat. Gitu. Oke, apa itu portofolio? Saya kira Bapak Ibu sudah paham gitu ya. Ya, kumpulan bukti ya, bahwa menunjukkan bahwa mahasiswa yang ikut PPG itu telah melaksanakan penelitian, publikasi, refleksi diri, dan seterusnya ada 6 komponen itu kan begitu. Ya nanti dilampirkan bukti. Oke, ini Bapak Ibu portofolio ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, mohon dicatat begitu ya, nggak boleh lupa. Nanti insya Allah setelah ini Mbak Ifah gitu ya, nanti akan memberikan 6 komponen ini gitu ya, beserta rubriknya, penilaiannya itu berapa bobot nilainya kan begitu ya. Oke, sekarang portofolio yang pertama, komponen pertama, yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, ya, jadi kalau kemarin namanya PTK lah ya, itu monggo kan begitu, salah satunya kan begitu ya. Nah, ini dibuktikan kepemilikan laporan penelitian ataupun artikel yang telah diseminarkan gitu ya. Mungkin dalam bentuk proceeding atau dalam bentuk jurnal gitu ya, dan seterusnya. Ya. Skripsi, tesis, disertasi, maka tidak dapat dimasukkan dalam komponen ini kan gitu ya. Jadi malah justru tulisan-tulisan di jurnal, tulisan di tabloid malah boleh, kan? Koran malah boleh kan. Ya. Ataupun laporan penelitian yang telah diseminarkan begitu ya. Bapak Ibu punya PTK ya, telah diseminarkan kan begitu ya. Nanti ini nilainya, rubriknya. Nanti rubrik akan diberikan Mbak Iva nanti ya. Tenang saja. Ataupun jenengan ketika mengisi di laman UKM PPG itu sudah ada rubrik ini juga. Tinggal masukin berapa. Rubrik karya penelitian publikasi gitu ya. Publikasi, kalau publikasi internasional nilainya 3 di situ kan, tinggal klik 3 dan seterusnya.
Laporan yang penelitian yang telah diseminarkan 1, kalau laporan penelitian belum diseminarkan 0,5 gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Sudah ada rubrik dan juga skornya. Skornya sudah ada. Nah, ini contoh aja umpamanya ketika membuat buku gitu ya, ataupun penelitian berbarengan atau dan seterusnya gitu ya. Ini juga nanti nilainya di situ gitu ya. 2 orang 60 40, 3 orang 60 20 20 dan seterusnya. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Nah, refleksi diri ini adalah mendeskripsikan ya dengan narasi tentang proses perbaikan begitu ya. Nah, dan Mas Baiknya selama ya kalau Bapak Ibu sebagai guru lah begitu ya. Nah, bisa aja dengan tentang permasalahan, kemudian perbaikannya dan seterusnya. Nah, nanti sudah ada formnya ada di situ di UKM di UKIN yang terutama hubungannya dengan refleksi diri nanti gitu ya. Rubrik refleksi diri ini Bapak Ibu ya. Refleksi dari pengembangan karya inovasi, refleksi dari pengembangan diri dan seterusnya. Sudah ada di situ. Oke, yang ketiga mencari informasi baru. Nah, bagaimana informasi itu Bapak Ibu telah ini kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi diri, ya, latihan loka karya gitu ya, seminar. Nah ini kemarin di juga sama di mana di RPL juga sudah ada begitu ya. Nah, jadi RPL kemarin sangat membantu untuk portofolio ini begitu Bapak Ibu ya. Diklat ada, kemudian seminar, workshop dan sebagainya. Ini kesempatan di sini. Kegiatan di KKG, kemudian di MGMP dan seterusnya. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan di situ, buktinya adalah sertifikatnya kan begitu. Nah, nanti diupload sertifikatnya. Sertifikat makanya nanti kalau dengan simpen di di Google Drive itu ya masalah namanya bisa, nama filenya bisa tadi itu per komponen bisa. Komponen 3 mencari informasi baru, buktinya apa, kegiatan apa, dengan masukkan file di situ. Nah, ingat Google Drive di setting bisa diakses. Nah, bisa dibuka sehingga bisa dinilai. Oke, tadi ya ini Bapak Ibu ini diklat ya, ini skornya ya memang luar biasa begitu ya. Ya ada apa kegiatan guru ya, kegiatan kolektif guru, loka karya dan sebagainya, seminar dan sebagainya. Atau menghasilkan karya inovasi. Oh ini yang keempat, yang keempat adalah menghasilkan karya inovasi dalam pendidikan atau pembelajaran gitu ya. Nah ini Bapak Ibu gitu ya, nanti khusus karya ini gitu ya, ini nanti ada partai integritas, nanti bisa diambil dari situ juga MPPG itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu mendaftar itu manfaatnya banyak banget untuk MPPG itu. Nanti semuanya bisa tadi itu biodata diri untuk perkenalan nanti pakai itu gitu ya. Itu sudah bisa di-print, kemudian nanti Bapak Ibu akan semua aputan UKIN, baik itu modul ajar, baik itu video pembelajaran ataupun portofolio per komponen itu ada di situ semua. Nah, oke, insya Allah kalau nanti Bapak Ibu sudah familiar ya insya Allah bisa. Pengalaman tahun kemarin semuanya juga bisa kok. Bapak Ibu harus bisa juga. Nah. Oke, jadi tertib ini insya Allah kemarin kalau sudah buat RPL insya Allah ini juga akan bisa terpenuhi lah gitu. Ini rubriknya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis modul aja itu bisa ternilai kan begitu ya. Atau buku teks juga bisa menilai begitu ya. Ataupun rubrik karya inovasi dalam bentuk apa kan gitu ya. Silakan itu nanti ada di rubrik semuanya, skornya juga sudah ada begitu. Apa yang Bapak Ibu punyai kan begitu ya. Yang mana yang punyai kemudian skornya disesuaikan begitu ketika masuk dalam
di UKM PPG urusan dengan UKIN portofolio. Nah, ini karya inovasi yang selanjutnya berupa karya teknologi sederhana, kompleks dan sebagai alat peraga pun bisa masuk ke sini kan begitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu itu ya yang ada di rubrik yang ada di KMPG. Nanti kalau rubrik ini nanti bisa bisa diberikan ke perkelas begitu nanti oleh Mbak Iva lah gitu ya. Rubrik ini. Sudah 2, 3 sudah. Kemudian kayak teknologi kompleks itu seperti apa ya nanti ada juga di situ. Pokoknya kalau video itu durasi 60 menit dan sebagainya. Begitu ya. Karya teknologi kompleks. Karya teknologi sederhana. 30 menit mana gitu ya. Nanti ada itu di apa? Ya akan diberikan oleh Mbak Iva nanti ya di tiap kelas begitu. Hubungannya dengan isian portofolio. Ini karya kolaborasi tadi, kalau kolaborasinya 2 orang dan sebagainya masih sama begitu ya penilaiannya. Nilainya semuanya 3 berarti 60% dari 3 berapa dan seterusnya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu ya, hafal tadi itu Bapak Ibu ya. 1 tadi apa penelitian publikasi kan gitu ya. Dihafalkan gitu ya, refleksi kedua kan gitu ya. Ya harus ingat begitu ya. Yang kelima berprestasi melalui kompetisi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya kejuaraan-kejuaraan gitu ya mengikuti kompetisi-kompetisi ya. Contohnya sebagai guru berprestasi ya, ataupun yang lain begitu ya yang berhubungan kalian guru ya gitu ya dan ada sertifikatnya ya buktinya sertifikat itu jangan berprestasi itu muridnya kemudian diakui kan begitu ya ini prestasi ya gurunya kan begitu ya, kadang ada yang curang itu dimasukinnya ini yang lain gitu ya muridnya nganter murid kompetisi itu malah di-upload di situ kan ini yang punya juara adalah mahasiswa yaitu adalah Bapak Ibu sendiri begitu. Ini Bapak Ibu rubriknya skornya Bapak Ibu ya ketika mengikuti kompetisi tingkat gugus aja gitu ya. Setiap kecamatan juga itu nilainya sudah ada nilainya begitu ya. Nah, monggo maksud saya dikondisikan begitu ya. Nah, supaya terisi begitu. Kemudian yang keenam pelaksanaan pengajaran masyarakat begitu ya. Ini bisa aja ketika Bapak Ibu menjadi kegiatan-kegiatan di sekolahan begitu ya. Menjadi panitia ini itu gitu ya. Atau bahkan panitia di dalam masyarakat ya, di masjid atau yang lain gitu ya. Buktinya adalah ada SK, ada surat tugas ataupun yang lain yang memang itu surat keterangan dari lembaga penyelenggara yang namanya sekolah ya kepala sekolah memberikan tugas kepada si A menjadi gitu ya. Ketua penerimaan siswa baru begitu ya dan seterusnya. Ini nilainya Bapak Ibu ya, ketika di tingkat sekolah pun ada nilainya meskipun 0,2 kan begitu ya. Yang penting ada isinya kan begitu. Ini Bapak Ibu ada 6 itu Bapak Ibu, ini yang penting harus dilakukan gitu ya. Untuk UKIN itu, penilaian UKIN, UKM PPG itu 6 kali skor praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran itu apa? Adalah modul ajar dan video pembelajaran itu dikalikan 6 plus nilai portofolio. Portofolio yang ada 6 komponen itu gitu ya. Itu ada nilainya langsung masuk ya ke sistem itu nanti. Ya, ingat itu keterangan nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1-4 salah satunya wajib ada. Tidak boleh kosong. 1-4 tadi tidak boleh kosong ya. Artinya jangan sampai kosong semua kan gitu ya. Minimal itu harus ada 1. Kalau nanti satu komponen 1-4 tadi kosong, secara sistem itu tidak lulus langsung kan gitu. Ya. Nah, ini karena yang 1-4 itu wajib gitu ya.
Nah, ini contoh penilaian Bapak Ibu ya. Umpamanya penilaian pembelajaran yang pembelajaran itu dari modul ajar dan video pembelajaran gitu ya, ditambah portofolio gitu ya. Jadi sebenarnya nilai UPIN-nya pembelajaran itu tinggi 80, kemudian portofolio kecil 10 itu bisa lulus karena nilainya 70. Karena 80 kalikan 6 kan begitu ya. Ditambah 10 kan begitu. Dibagi 7 kan. Nah, ini Bapak Ibu gitu ya. Ini luar biasa sehingga diharapkan Bapak Ibu tidak kosong begitu ya. Cara mengisinya tidak kosong begitu. Ini sudah ada rumusnya begitu. Kemudian pada integritas saya kira gampang, itu sudah ada nanti. Ini yang perlu diketahui ya, 4 komponen utama UPIN tadi itu. Penelitian, aplikasi ilmiah, refleksi diri, mencari informasi pengetahuan baru, karya inovasi. 4 komponen pertama. Nah, ini komponen yang utama begitu. Tidak 1 sampai 4 tidak kalau kosong semua wassalam ya. Harus ada isinya kan begitu ya. Penelitian Bapak Ibu punya PTK meskipun belum dipublikasikan atau belum diseminarkan. Kalau ada seminar, alhamdulillah seminarkan dengan apa? Ya, surat keterangan seminar ya, daftar hadir atau apa dari karya PTK jenengan begitu ya. Atau dari perpustakaan sudah dikumpulkan di perpustakaan gitu, umpamanya. Refleksi diri itu apa? Ya Bapak Ibu membuat suatu narasi juga begitu ya. Bagaimana ketika Bapak Ibu menemukan masalah, apa yang kemudian solusi yang diberikan oleh guru gitu ya. Kemudian solusi itu bagaimana dampaknya dalam pembelajaran. Ya, pencarian informasi pengetahuan baru Bapak Ibu ketika ikut seminar, workshop, ya, BIMTEK, ya itu semuanya masuk di situ. Jadi insya Allah 1 sampai 4 itu nomor 3 aja itu aman ada isinya gitu ya. Tapi lebih aman lagi gitu ya. Pokoknya diisi sebanyak-banyaknya dulu. Diisi sebanyak-banyak dulu. Karya inovasi dengan punya KPD atau apa ya, pokoknya diisikan di situ. Nah, ini adalah utama itu. Kalau 4 ini kosong semua jelas wassalam. Tapi kalau ada 1 aja insya Allah masih aman kan begitu ya. Tapi lebih amannya ya terisi gitu ya. Terisi semua begitu. Kemudian unsur pendukung portofolio ada prestasi dari mahasiswa, prestasi Bapak Ibu, dan juga pengabdian masyarakat. Gitu ya. Ini kalau kita triksnya supaya maksimal gitu ya. Namanya skor maksimum melakukan penelitian aplikasi gitu ya. Itu dari Bapak Ibu mungkin belum bisa maksimal, nggak punya kan begitu ya. Ya, karena memang ada yang belum maksimal, tapi bisa aja ada yang sudah bisa maksimal. Kalau itu nggak ada, apa yang harus ada kan begitu ya. Nah ini Bapak Ibu ada 6 komponen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ya, jadi mana yang belum bisa maksimal bisa dimaksimalkan begitu. Nah ini contoh aja Bapak Ibu gitu ya. Nah ini bisa maksimalnya adalah ketika Bapak Ibu, kalau tadi penelitian aplikasi belum maksimal bisa refleksi ya. Pokoknya diisi maksimal begitu ya. Karena inovasi tadi video kan begitu ya. Dan sebagainya, KPD dan ini contoh pengembangan inovasi begitu, apa yang dilakukan, permasalahannya apa. Ini contoh aja Bapak Ibu. Kemudian refleksi berhubungan penelitian juga bisa gitu ya, melakukan penelitian apa gitu ya, permasalahannya, perbaikannya apa dan seterusnya. Paparkan sejelas-jelasnya Bapak Ibu. Ini refleksi diri, ada kolom-kolomnya di situ, nanti Bapak Ibu ngisi di menu mahasiswa UKM PG di situ. Oke, ini juga bukti-bukti yang harus diunggah Bapak Ibu gitu ya. Ketika Bapak Ibu tadi itu komponen 5 prestasinya apa? Oh, kegiatan olimpiade guru jadi apa gitu, namanya gitu ya. Ya, daftar pengabdian yang pernah dilakukan begitu ya. Sebagai ketua panitia tingkatnya apa? Monggo aja nanti ada di situ. Ya, tinggal ngisi. Ini juga sama tadi ini gitu ya. Ketika Bapak Ibu unggah bukti gitu ya, ketika komponen 1, 2, 3, 4 begitu ya, ada di situ gitu ya. Diunggah buktinya di situ.
Oke, ini mungkin contoh masuk enggak ya ini ya? Kalau saya putar bisa masuk enggak, Mbak Ipeh? Belum, Mbak, belum. Enggak bisa masuk. Oh, udah. Tapi suaranya ya nggak kedengeran. Ini? Suaranya sedikit kecil. Pada video ini Kecil. saya akan Ya udah, tapi nggak jelas. Belum jelas. Udah pol ini. Video ini didasari karena ada beberapa Udah, Pak, udah. tanya bagaimana cara menulisnya. Ini bisa mencari sendiri nanti sebenarnya. Ini contoh aja ini. Harapannya dengan harapan bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak lagi, untuk lebih banyak orang yang tertentu, terutamanya bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan UKIN, khususnya untuk UKIN portofolio. Baik, kita mulai saja. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi UKIN, kan ada dua UKIN ya, ada UKIN yang pembelajaran, ada UKIN yang portofolio. Nah, untuk UKIN yang portofolio, tahapan pertama yang saya sarankan adalah Bapak Ibu mengumpulkan dulu bukti sebanyak mungkin yang sudah Bapak Ibu punya. Kemudian dari bukti-bukti tersebut disortir sehingga sudah memenuhi kriteria yang dapat diberikan nilai. Itu satu. Nah, setelah tersortir, datanya sudah rapi, ada berapa buah, lain-lainnya, bisa kita identifikasi dengan jelas nilainya, kita juga bisa prediksi nilainya. Untuk melihat nilainya, Bapak Ibu bisa pelajari di buku panduan bagaimana menilai portofolio itu, sehingga kita bisa punya prediksi, oh saya akan dapat berapa gitu ya. Nah itu, jadi ketika buktinya sudah ada, nah untuk deskripsi ini sebenarnya sederhana. Deskripsi ini adalah mendeskripsikan apa yang menjadi bukti kita. Nah sekarang untuk video ini saya akan buat satu saja, ini tentang mendeskripsikan penelitian dan juga publikasi. Nah untuk mengisinya kan sudah jelas, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengisi pada link tertentu, dan dalam link tersebut Bapak Ibu harus mengisi sebuah isian. Nah isiannya yang patut diperhatikan adalah apakah dibatasi dengan jumlah kata, apakah dibatasi dengan jumlah paragraf. Itu silakan saja dipelajari di aturannya nanti ketika Bapak Ibu akan mempostingnya. Karena saya fokusnya sekarang pada bagaimana membuat jawabannya atau kalimat seperti apa. Oke, kita langsung pada. Nah, untuk menjawabnya, ini ada dua pola umum dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu juga masih ingat dan digunakan dalam kehidupan keseharian. Pola umum dalam bahasa Indonesia itu ada paragraf yang disusun secara deduktif, di mana susunan deduktif ini dimulai dengan kalimat yang bersifat umum, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat yang bersifat khusus sebagai penjelasnya. Pola paragraf yang kedua adalah induktif. Ya, kalau induktif adalah sebaliknya, di mana kalimat yang diutamakan ini di akhir, sedangkan di awalnya itu diawali dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, pada video ini saya akan coba buat untuk yang contoh menjawab dengan pendekatan deduktif. Oke, kita coba contoh untuk pendekatan deduktif. Seperti dijelaskan tadi bahwa pendekatan deduktif ini terdiri dari dua komponen utama. Pertama adalah kalimat utamanya, dan yang kedua adalah kalimat penjelas. Nah, saya akan coba langsung berikan contoh konkret untuk kalimat utama. Jika saya misalnya menjadi Bapak Ibu dan saya harus mendeskripsikan diri saya akan membuat kalimat utama seperti ini. Guru berkewajiban untuk membangun tradisi dan budaya ilmiah. Oleh karena itu, selama 2 tahun terakhir, saya telah melakukan penelitian tindakan kelas dan melakukan seminar tingkat nasional untuk mendiseminasikan hasil penelitian tersebut. Nah, itu adalah kalimat utama. Kalimat utama intinya dari kalimat utama ini nanti akan diceritakan lebih detailnya seperti apa. Oke. Nah, untuk kalimat penjelasnya, saya kan tadi seperti saya cerita ini sudah punya bukti kan, ada bukti yang sudah kita sortir. Nah, ambillah bukti-bukti tersebut kepada cerita yang akan dijelaskan pada kalimat penjelas. Misalnya sekarang saya punya 4 bukti, ada bukti 1, bukti 2, bukti 3, bukti 4. Misalnya bukti 1 sampai bukti 3 ini adalah artikel misalnya atau jurnal, ya. Kalau saya ini mungkin ini bukti satunya misalnya prosedur
nasional, bukti 2, bukti 3, bukti 4 adalah jurnal nasional. Nah, setelah itu untuk menjelaskan kalimat selanjutnya kita bisa pilih dengan pola jelaskan dulu semua bukti, kemudian setelah itu jika buktinya banyak kita pilih bukti-bukti yang menonjol saja, tapi jika buktinya sedikit kita bisa langsung menjelaskan semua bukti. Oke, langsung kita konkret ke contoh jawabannya. Contoh jawaban untuk pertanyaan, deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan. Ini jawaban saya. Tapi untuk jawaban ini belum lengkap ya, karena ini contoh saja, lengkapnya silakan dilanjutkan. Jawaban saya akan seperti ini. Ini kalimat utama tadi sudah disebutkan ya. Kalimat utamanya tadi guru berkewajiban untuk membangun tradisi dan budaya ilmiah. Oleh karena itu, selama 2 tahun terakhir saya telah aktif melakukan penelitian di anak kelas dan melakukan seminar nasional untuk mendiseminasikan hasil penelitian tersebut. Itu adalah kalimat utama. Kemudian kalimat utama ini kan perlu dijelaskan. Nah, kalimat penjelasnya saya akan menulis, saya telah menghasilkan satu proceeding seminar internasional. Nah, nanti harus ada buktinya ya. Kemudian 3 artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini adalah bukti semuanya. Misalnya saya punya 4, dan ini untuk kalimat penjelas yang pertama. Setelah itu, karena kalimatnya polanya deduktif, berarti kita harus tambahkan lagi kalimat penjelas selanjutnya, kalimat penjelas selanjutnya, hingga paragraf itu selesai. Nah, untuk saya sendiri, di contoh ini, untuk kalimat penjelas yang kedua, saya akan menceritakan artikel saya yang berjudul The Use of Drawing as an Alternative Assessment Tool in Science Teaching pada Proceeding Seminar Internasional Berindeks Scopus dan terbit pada tahun 2018 telah dirujuk oleh beberapa peneliti dari negara Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, itu kalimat penjelas yang kedua. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan siapkan kalimat-kalimat selanjutnya yang menjelaskan bukti yang Bapak Ibu punya sampai seluruh bukti terjelaskan. Kalau buktinya sedikit, tapi kalau buktinya cukup banyak, Bapak Ibu bisa highlight saja bukti-bukti yang menonjol yang menurut Bapak Ibu itu menjadi kunci atau poin besar untuk Bapak Ibu memperoleh nilai yang cukup baik. Nah, tipsnya ini bagian terakhir dari video ini adalah hindari plagiarisme atau copy paste ya. Kenapa? Karena sekarang teknologi sudah canggih gitu ya, misalnya ada Turnitin gitu, mungkin saja panitia PPG-nya menggunakan Turnitin, dan kalau ketemu ada plagiarisme, wah bisa ambiar ya dunia persilatan. Jadi kalau udah ambiar ya lost door ya, akhirnya bebas lah kemana gitu ya. Jadi tipsnya adalah hindari plagiarisme atau copy paste. Oke, cukup saya kira ya. Tadi video inspirasi aja, mungkin Bapak Ibu bisa mencari lagi gitu ya di video-video yang lain, monggo aja begitu ya untuk pengisian portofolio ini begitu. Oke, ingat ini Bapak Ibu, ini terakhir gitu ya. Video praktik pembelajaran sesuai dengan modul ajarnya, oke? Ya. Ya, kalau modul ajarnya temanya Asmaul Husna gitu ya, modul ajarnya juga sama kan begitu, atau videonya juga tentang itu gitu ya. Oke, karena keduanya nanti juga akan diupload gitu ya. Kemudian isi 6 komponen portofolio ya, khusus komponen 1 sampai 4 tidak boleh kosong. Artinya apa? Minimal 1 terisi. Syukur-syukur ya harus terisi semua gitu ya. Karena bisa aja Bapak Ibu punya PTK ya, kemudian Bapak Ibu punya bisa melakukan refleksi kan begitu. Ya, Bapak Ibu punya KPD dan seterusnya. Jadi itu bisa, apalagi RPL kemarin begitu ya, RPL kemarin Bapak Ibu sudah itu ya, sehingga bisa mengkondisikan itu. Oke, upload portofolio ya, 6 komponen itu gitu ya, nanti diupload ya, tanggalnya tadi sudah dikondisikan ya. Modul ajar ya, kalau dulu mungkin di UKM PPG masih ada tulisan RPP, itu modul ajar ya, karena memang mungkin belum dirubah secara sistem gitu ya. Kemudian video praktik pembelajaran di laman UKM PPG tidak boleh terlambat sesuai jadwal ya, dan yakin file bisa dibuka. Ini yang penting gitu ya. Makanya saya bilang berkali-kali, tolong link
apakah link bukti portofolio yang butuh sertifikat dan sebagainya, ataupun link modul ajar, link filenya modul ajar, ataupun link video pembelajaran gitu ya, perhatian pembelajaran, apakah itu Google Drive atau kalau ini video atau YouTube, monggo yang bisa diakses yang penting. Ya, tidak boleh terlambat tadi tanggal berapa? 28 sampai tanggal berapa ayo? 28 ini sampai tanggal 1 Februari. Ya, ini harus diupload tanggal ini ya. Ya, syukur-syukur tanggal 1 Februari siang itu selesai gitu ya, semuanya sudah upload. Nanti insya Allah akan diingatkan terus oleh Mbak Ifah begitu ya. Tolong nanti kalau diingatkan ya, semoga bisa memahami ya. Mbak Ifah itu mengingatkan bukan untuk kepentingan Mbak Ifah kan begitu, tapi untuk Bapak Ibu sendiri. Ya, ini dicatat tanggal ini dalam rangka untuk ini tadi itu gitu ya, untuk upload tadi ini. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hakiman begitu ya. Ya, terima kasih Prof. Fauzi tadi sudah menyampaikan berkaitan dengan apa saja yang perlu disiapkan dan yang harus dimasukkan ke laman UKM PPG ya, tadi sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaannya. Siapa yang bertanya? Pak Saiful Anwar. Bentar. Oke. Monggo Pak Saiful bisa membunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang tidak bertanya monggo dimut dulu ya, biar Pak Saiful Anwar aja ya. Semuanya dibisukan dulu, Pak Jahit gitu ya. Ya Pak. Tadi pembahasan dari Pak Prof di atas sudah banyak sekali Pak, panjang kali tinggi. Ini Pak yang saya tanyakan perihal tadi ada 3 komponen yang mungkin yang krusial menurut saya Pak. Yang pertama adalah video pembelajaran. Kaitan video pembelajaran ini itu boleh nggak Pak kira-kira diambil dari PPL, yang dari PPL berkaitan dengan modulnya juga mungkin Pak. Itu yang pertama Pak. Dijawab langsung dulu. Yang satu karya ilmiah Pak. Untuk karya ilmiah ini kemungkinan juga kan menurut saya itu kan PTK yang kami buat itu kan kemungkinan hampir sama dengan karya ilmiah saya pribadi gitu loh Pak. Kemungkinan itu bisa diupload atau mungkin kita cari yang lain referensinya gitu. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga adalah kaitan pengalaman pribadi yang kaitannya dengan diklat, mungkin sertifikat diklat dan sebagainya. Itu ada batasan tidak Pak? Itu batasannya misalkan sekian, punya sekian. Kemudian komponen daripada kayak semacam komponen upload dokumen gitu loh Pak. Misalkan kayak di ESC ASN itu kan terperinci. Apakah di laman di UKM PPG ini mungkin hampir sama persis dengan di laman ESC ASN kaitan dengan upload dokumen tersebut Pak. Yang terakhir Pak, mohon nanti itu PPT-nya di-share Pak. Itu saja. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab dulu, enggak lali ini, enggak lupa nanti ya. Yang pertama tadi Pak Saiful Anwar gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ya ini sekali lagi dan rumus UKIN itu 6 kali pembelajaran itu. 6 kalinya pembelajaran bentuk video dan juga modul ajar itu nilainya 6 kali, lebih besar daripada portofolio. Tapi portofolio meskipun kecil tapi tidak boleh disepelekan. Karena kalau itu maunya portofolio 1 sampai 4 tadi kosong,
otomatis apa? Otomatis juga nggak lulus kan begitu. Jadi memang tapi jangan sampai Bapak Ibu lupa video sama modul ajarnya, fokus ke portofolio kan begitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan itu juga. Oke, Pak siapa tadi, Pak Saiful begitu ya. Ayo Pak Saiful Anwar ya. Video ya, atau sebenarnya pembelajaran itu ada modul ajar dan video karena keduanya harus matching begitu ya. Nah, video pembelajaran itu sebenarnya ini praktek real Pak ya. Oke, jadi gini, UKIN itu praktek real yang sudah waktunya ditentukan oleh UKM PPG. Untuk tahun ini, untuk periode ini gitu ya, periode Bapak-bapak semua ini, Bapak Ibu semua ini. Untuk UKIN pembelajaran itu sudah ditentukan tanggal 28 Januari. Ya. Oke. Nah, sebenarnya tanggal 28 dari apa ya? Hari apa itu, Pak? 28 itu. Halo. Selasa sepertinya. Hari Selasa. Libur. Iya, memang itu masalah libur atau tidak monggo dipikir sendiri nanti ya. Kita yang penting videonya bentuknya beres kan begitu. Ya, makanya kenapa kok Mbak Ifah itu ngoyak-oyak, ayo Pak ini kasihan mahasiswa kan begitu. Karena libur makanya nanti dikondisikan begitu ya. Jangan terlalu vulgar nanti, makanya video itu bisa dibuat kapan gitu ya. Nah, ketika momennya tadi itu ya, ketika perkenalan begitu ya, saya nama mamanya gitu ya, ini saya sebut Pak Asep Sopiana begitu ya. Mahasiswa Universitas Said akan melakukan ujian kinerja tanggal 28 meskipun pelaksanaannya sebelumnya kan begitu. Paham maksud saya? Ya karena apa? Siswanya bisa dikumpulkan sebelum libur kan. Tetapi harus hati-hati, jangan terus membuat status ya, wah ya repot kan begitu. Karena memang idealnya tanggal 28 itu kan begitu. Karena sesuai apa? Sesuai apa yang telah dibuat oleh Kemendikbud itu. Masalahnya begitu. Oke, jadi ujian kinerja itu untuk video pembelajaran itu ya, dalam bentuk video dan juga modul ajarnya itu gitu ya. Itu bisa dipilih dari PPL kemarin. Maaf ya. Namanya PPL kemarin namanya tentang PJBL begitu ya. Nah, idealnya adalah bagaimana PJBL yang dipraktekkan ketika PPL itu kemudian dipraktekkan lagi ketika di UKIN, karena itu pembelajaran real itu idealnya, paham ya, idealnya. Nah, jadi dari PPL kemarin Bapak Ibu gitu ya, yang K1 K2 mana gitu ya, saya pilih PJBL aja karena apa? Saya menguasai modul ajarnya sudah bagus, saya sudah kasih koding-koding. Kemudian nanti video pembelajarannya ketika saya video nanti juga saya kasih koding-koding kegiatan tiap kegiatan gitu ya. Itu patokannya ketika jenengan kemarin membuat self assessment itu ya, itu kan ada itu ya. Salah satunya itu kan bagian dari modul ajarnya seperti apa, videonya seperti apa kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati begitu ya, ini harus diingat begitu ya. Jadi pembelajaran real itu sebenarnya ya tanggal 28 itu begitu ya. Jadi melakukan lagi pembelajaran video pembelajaran gitu. Kemudian dengan tidak lupa awalnya adalah perkenalan itu dengan menunjukkan apa? Menunjukkan jati diri sudah yang di-print Bapak Ibu. Ya, sudah daftar insya Allah bisa ngeprint. Ya, ada yang sudah ngeprint belum? Saya nggak tahu. Dari semua banyak ini sudah ngeprint belum? Bu Elvi, Anda sudah? Pak. Download, Pak. Sudah di-download ya? Sudah di-print. Sudah di-print. Isinya apa? Saya mau sebentar. Saya pengen Mbak Elvi dulu. Mbak Elvi, lainnya diam dulu. Mbak Elvi sudah. Sudah, Pak. Oke. Mbak Suci jangan pergi ya Mbak Suci ya. Aduh, ini gila. Nomor peserta. Nomor peserta, Pak. NIM PPG. Nah, ada ya itu ya. Ketika perkenalan menunjukkan itu gitu ya. Tanda tangan. Oke, diam dulu semua ya. Menunjukkan kertas begini, ini kan itu idealnya praktek pembelajaran begitu, Bapak Ibu ya.
Oke, prakteknya itu tolong dan bantu tulis siapa terserah. Cahaya sudah mencukupi, begini editnya yang bagus juga, edit ada coding-coding tadi itu. Ya tanggal 28, 29, 30 kan tadi kan begitu ya. Ya kan? Nah, itu adalah untuk ngedit ya, praktek kemudian diedit ya, ada waktu 3 hari. Kemudian tanggal 30, tanggal 30, 31 ya? Pak ya, ada 31 enggak ini? Ada. Lah, berarti Januari. 30, 31, 1. Nah, ini mengupload ya, mengupload semuanya ya. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya tanggal 28 itu praktek. Sebenarnya mulai sekarang sudah bisa ngumpulin bukti-bukti sebenarnya. Bukti-bukti portofolio sudah bisa dikumpulin sebenarnya di Google Drive masing-masing dan harus diakses, bisa diakses ya. Nah, ini sudah bisa dikumpulin. Ngumpulin bagaimana Bapak Ibu? Jadi komponen 1. Nah, apa? Filenya apa aja? Komponen 2 apa aja? Nanti itu linknya itu nanti yang akan diupload di mana? Di bukti ketika portofolio kan begitu. Nah, tadi pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Saiful Anwar tadi. Ya, ketika PPL mana yang dipakai terserah gitu ya. Yang dipakai mana terserah. Ya, mana yang menurut Bapak Ibu yang terbagus, yang Bapak Ibu menguasai ya. Jadi cocok praktek sama lagi modulnya. idealnya praktek lagi loh, idealnya saya bilang ya. Tapi kalau ada yang mau repro monggo, tapi harus hati-hati gitu ya, nanti bajunya beda ya, bajunya pas itu warna coklat, ganti ketika putih, direpro ganti putih ya, lucu kan begitu. Nah, ini harus hati-hati makanya kalau ditanya boleh nggak repro? Kalau LPTK itu sebenarnya petunjuknya adalah seperti petunjuk normatif dari Kemendikbud, dari panitia juga panitia Kemenak, itu adalah pembelajaran real lagi. Nah, tanggal 28 itu. Waduh, tanggal 28 libur, aku nggak takok, dipikir sendiri kan begitu ya. Dipikir sendiri itu ya monggo, kalau mau mulai besok bisa mengkondisikan hari Jumat, hari Kamis Jumat, Sabtu, monggo aja dikondisikan kan begitu ya, pembelajaran itu ya. Nih itu terus tadi pertanyaan yang kedua apa tadi itu? Aduh, nah lingakan satu tak jawab malah. Oh, Pak, di mau Pak Saiful. Karya ilmiah Pak. Karya ilmiah itu yang sudah di ini Pak, jenengan masukkan ke jurnal kan gitu ya. Tapi kalau penelitian itu kan ada tadi itu. Kondisi pertama adalah penelitian dan publikasi. Itu komponen pertama. Jenengan punya PTK kan gitu ya. Itu bisa masuk ke situ. Jadi komponen 1 nggak mungkin kosong kan begitu. Sudah aman dulu. Kan begitu. Nah, itu aja. Kemudian KPD nanti masuk mana? Nah, kemudian seminar Pak Selwa ada seminar gitu ya. Masuknya berapa? Masuk ke nomor 4. Seminar nomor 3. Ya, meskipun itu sebenarnya idealnya 3 tahun, Pak. 3 tahun sebelum PPG. Idealnya saya bilang 3 tahun sebelum PPG gitu ya. Nah, itu masukin mau jenengan webinar jumlahnya 10, 20 mau nggak aja kan, yang penting ada buktinya. Bukti sertifikat itu upload aja, lebih aman itu nilainya kan begitu, karena memang banyak karyanya kan begitu. Nah, ini di KKG kesempatan yang bagus dimanfaatkan itu ya. Nah, ini biar nggak kosong apa namanya, nggak kosong portofolionya kan begitu. Karya ilmiah, apalagi Pak Saiful mau. Kaitan dengan ini Pak, komponen upload yang di laman tersebut Pak, kira-kira itu. Wah, kalau itu sebenarnya milik mahasiswa ya. Tapi sekali lagi itu nanti urutannya ada kok Pak. Jadi upload ini jenengan nulis ini rubriknya berapa, ada klik di situ nilainya berapa sesuai rubrik kan begitu. Ya, satu persatu apa gitu ya, sudah ada di situ. Dan jenengan tinggal masukin data, masukin apa, ditulis apa begitu ya. Kemudian masukin bukti di situ. Biasanya bentuknya link begitu. Linknya tinggal copy Google Drive-nya itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang apa ya,
kuwi opo link kuwi opo Google Drive kuwi. Waduh, lah memang itu agak repot gitu ya. Ya ini memang perlu dibantu siapa? Dibantu teman, nek punya anak besar, anak yang ngewangi membantu. Kalau punya teman tetangga atau siapa ya dimanfaatkan untuk membantu. Kalau toh ini ada pengalaman di tempat lain itu begini Pak, minta tolong orang membuat Google Drive. Nah, tetapi lupa memberikan tahu bahwa Google Drive ini harus bisa diakses. Sehingga ketika ujian UKIN ini penilai nggak bisa masuk kan, mengakses gimana wong linknya nggak bisa dibuka kan begitu, ya kan? Nah, ternyata ketika ditelusuri ditanya itu, lah kemarin saya minta tolong orangnya itu ya saya nggak paham kalau harus dibuka, bisa dibuka, orangnya buatnya ya itu. Nah sekarang kalau nggak bisa ya saya harus mencari orang itu dulu supaya merubah settingannya gitu, settingan yang untuk sendiri tapi bisa untuk dilihat orang lain gitu ya, di setting untuk bisa di publik lah gitu ya. Nah, itu harus hati-hati, makanya saya pesen ke semuanya ini nggak usah malu. Jadi ketika ada link itu, makanya Bu sebut aja Bu Maftuhah begitu ya, punya link, kasihkan ke Bu Aisyah gitu. Linkku bisa dibuka apa enggak gitu. Link Google Drive-nya atau linknya link Google Drive bukti portofolio, link Google Drive-nya modul ajar, atau link YouTube-nya video pembelajaran, atau link Google Drive-nya video pembelajaran, monggo aja. Tapi itu bisa diakses atau bisa dibuka. Kalau temannya bisa buka, insya Allah para penilai itu bisa membuka. Apa Pak Sewu tadi itu ya, masalah itu nanti di halaman sendiri Pak, di menunya mahasiswa di halaman PPG itu. Insya Allah itu gampang persis Pak, kalau jenengan sudah terbiasa itu gampang, sudah ada tahapan di situ, ngumpulin apa bisa, dan tidak hilang kok Pak. Jadi ini ya dulu kan begitu ya. Insya Allah kalau sudah terbiasa, apalagi itu jenengan wis gampang begitu. Nah ini bagi teman-teman, maaf ini bukan teman-teman yang belum paham atau ini memang harus segera memahamkan diri. Ya karena ini Bapak Ibu di LPTK gitu ya. Ini sudah mau kemarin sudah dianggap memenuhi syarat untuk mendaftar UKM PPG. Meskipun nanti akan dilihat oleh tim panitia nasional gitu ya. Ketika melihat di LMS-nya kok masih ada yang kosong lah, ini harus hati-hati. Makanya kita minta tolong besok itu kalau bisa semuanya selesaikan. Ya, tagihan di LMS-nya itu biar apa Bapak Ibu lulus di PPG ini. PPG di LPTK loh ya. LPTK sudah meluluskan, sudah masuk jenengan UKIN UP, sudah kunci tiketnya itu tinggal meneruskan begitu. Tiket untuk UKIN dan UP. Kemarin kita sudah mengingatkan ketika UP ya ayo kan begitu ya. Mohon maaf saya Pak Akiman, Pak Yanuri, Mbak Iva itu jueh ki apa ya bosone Cirebon apa ya Bu Suheri ya. Banyak ngomong begitu ya, ngoyak itu kepentingannya ada kepentingan teman-teman semua gitu ya. Mungkin ada itu bahkan ada yang tak japri juga kan begitu ya, terpaksa kalau itu kan gitu ya. Ada yang tak voice note juga, ayo toh nanti rampung toh itu kan ada kan begitu ya. Ya sing tak voice note yo kroso mungkin. Ada yang mata japri, pri piye itu namanya. Tanda sayang saya untuk teman-teman semua deh kan begitu ya. Ya ini untuk sama-sama lah begitu ya. Itu Pak Saiful itu ya, sukses pokoknya. Siapa lagi yang bertanya? Saya Pak Fauzi. Saya. Ora ki ngopo rasa takok rek kowe takok ki ngopo ya kaya lagi keingi sore wae to rek. Ngenten Pak Pak Fauzi. Saya punya jurnal 2021 kira-kira bisa digunakan tidak ya Pak? Aslinya nggak bisa. Wong itu 3 tahun kok. Tetapi masukin aja, yang penting bilang dong, tutup mata, masukin dulu. Oh ngenten nggih. Nah, enggak usah rek ya. Tambah bagus upload ya. Bapak mohon izin bertanya boleh Bapak? Sinten iki? Masyaallah. Halus sapa iki? Azizah Bapak. Azizah. Oh, Mbak Azizah itu ora ngerti sapa, ora ngerti gambare kok. Enggak gitu. Lainnya wae. Mbak Mbak sapa?
Bapak nyuwun izin bertanya, mohon izin kalau misalnya seandainya ini Pak mau menerbitkan jurnal itu, apakah nanti harus di jurnal UIN Surakarta atau Enggak. tidak? Oh, nggih, yang Jurnal pertama bebas itu, Pak. pokoknya ada Oh, di ada apa namanya online-nya gitu ya, impress aja nggak apa-apa berarti kan begitu ya. untuk template-nya tidak harus memakai jurnal UIN ya Pak nggih, seandainya Enggak, seperti itu di BPK itu. ini Bu, publikasi itu sudah dipublish. Oh, nggih. Iya, Maksudnya jadi jenengan sudah nulis di jurnal manapun yang sudah itu diambil gitu ya. berarti Mas tidak Farid harus- sudah punya tapi sayangnya lama banget gitu ya. Nggih, berarti Masa tidak harus company dulu ya. tidak harus di UIN ya Pak, seandainya kan Oh, enggak kita sudah ada. membuat PTK, nggih. Kita Ya. kan sudah membuat PTK, template-nya itu tidak harus yang dari UIN ya Pak nggih. Enggak apa-apa, yang Oh, penting nggih. ada. Ya. Nggih, untuk Nggak yang apa-apa, kedua Bapak, itu kan prestasi punya namanya portofolio itu ya kan karya-karya yang jenengan punyai gitu ya. nggih, Ya. untuk yang kedua Bapak untuk buku ini kan juga pernah menerbitkan tapi bersama gitu Pak. Jadi tidak hanya saya sendiri, saya dan kawan-kawan itu nanti bolehkah dimasukkan Pak? Seandainya Boleh, nilainya itu itu sudah nanti ada di situ. Mamanya buktinya gini, bagaimana Pak? ISBN-nya itu buktinya maksudnya ya untuk upload. ini nanti Ya. itu difoto ya. Gampangnya begini, buku ya. Kalau Nggih. ada PDF-nya tinggal di di-upload ya link Google Drive-nya kan. PDF-nya sudah di link Google Drive, linknya Google Drive-nya di-upload kan begitu. Tapi kalau dalam buku, bentuk buku, Pak. PDF nggak punya, bukunya foto depannya, kemudian tengahnya, bukan tengahnya, daftar isi dan juga ini ketika ada penerbit di mana penulisnya siapa itu, sudah ada berapa 4 lembar, 5 lembar itu kan. Yang seandainya itu yang bagian saya kan kalau misalnya terbit bersama itu kan ada bagian-bagian itu loh Pak. Ya boleh, Seandainya tapi di awalnya ada ISBN-nya terus Iya. itu kan boleh aja. Nggih. Matur nuwun Bapak. Ih, sebenarnya karya kita kan boleh aja. Mbak Suci ngapa njuk karya apa kuwi? Plengah-plengeh wae iki. Untuk Pak. Bapak punten izin bertanya. Nggih, Bu Nuni. Masyaallah, sehat Bu Nuni. Yo. Assalamualaikum Pak. Salam. Punten niki masih bingung, masih keder. Nggak usah bingung. Masalah pembuatan video tuh Bapak. Ya. Ada kabar dari teman katanya untuk video UKIN itu materinya ya modulnya gitu, baik modul apa itu dari semester 2. Sedangkan saya waktu PPL ya di LMS itu materinya semester 1 Bapak. Nah apakah di UKIN itu saya harus maksudnya buat video lagi memang betul, tapi materinya itu apa harus diganti di semester 2 Bapak? Sebenarnya kemarin kan sudah diberitahu ya. Sebenarnya mainnya ada semester. Sebenarnya kan kemarin sudah beritahu ya. Semester genap kan begitu ya. Sebenarnya loh ya. Sebenarnya loh ya. Boleh tidak? Maksudnya Ya gini aja lah Bun. Sebenarnya idealnya adalah Bapak Ibu sekali lagi itu pembelajaran real di tanggal 28. Nah, sebenarnya itu sebenarnya sekali lagi sebenarnya. Tetapi gitu ya, Bapak Ibu bisa aja prakteknya itu menggunakan ya tadi itu yang dikuasai itu aja deh, pokoknya yang dikuasai mana gitu aja deh. Mau semester ganjil, genep, gasal, apa meneh? Atau setengah gasal, setengah genep, kueh. Berarti yang di PPL kan boleh itu lagi ya Pak? Iya, Ya, boleh. iya, tapi nggak usah ngomong-ngomong sudah lah. Selesaikan secara adat. Upload. Kasih Upload, harus hati-hati kok sebentar. Upload lupatan Bu. Jangan asal upload loh ya.
maksud Iya. saya kalau yang PPL itu sebenarnya Iya, kan Pak. harusnya itu Hati-hati, Pak. Ya hati-hati betul. Harusnya idealnya adalah Bapak Ibu pembelajaran lagi di video lagi idealnya. Tapi kalau mau ada yang bilang repro tadi itu yang Iya. dipakai lagi harus hati-hati. Harus ada perkenalan dulu juga nanti diedit lagi kan gitu. Yang sudah ada gitu ya. Karena kalau yang diedit tadi itu adalah kemarin ada 15 menit ya. Ada yang kemarin itu 15 menit kan. Sekarang 30 menit kan begitu. 30 sampai 40 yang ini. Ya 30 menit aja lah kan begitu Iya, ya. Itu sebenarnya bisa aja ketika Bapak Ibu punya video utuh ketika PPL utuh kan ada. Ada video utuh, ada video diedit. Nah, itu video utuh itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga. Itu kalau repro, sekali lagi repro itu jangan lupa ya ketika nanti perkenalan ya bajunya PPL yang mau dipakai lagi warnanya hijau, ketika di repro pakai perkenalan bajunya menjadi merah. Ayo jadinya berarti nggak satu pembelajaran itu. Rambutnya wis dicukur. Nah iya rambutnya sih sini wis mana PPL gondrong sekarang gundul. Ayo repot kuwi. Bener kuwi. Makanya lebih amannya adalah pakai plafon, Pak. Bahaya, Pak. Sebentar, Mbak Nunik dulu ini, tolong semuanya dulu, mengalah dulu biar Mbak Nunik dulu ya. Jadi, Ya, Bu Nunik ya, memang jangan nggak usah galau, ya mana yang dikuasai mana itu kan begitu ya. Video kemarin ternyata PPL sebenarnya masih elek, masih jelek. Aku besok mau praktek lagi kan begitu ya. Tinggi Bapak. Nah, iya, ini harus juga. Jangan membuat repro yang YouTube diupload lagi, jangan. Itu tanggalnya kan kelihatan banget kan begitu. Ya harus hati-hati kan begitu. Ya, APE juga itu ingat Bapak Ibu, ketika anjungan pembelajaran umpamanya tanggal 28 ini sorry ya, tanggal 28 itu kan libur. Jenengan pembelajarannya umpamanya tanggal 20 berapa? 27 25 mana gitu umpamanya 25. Ingat ya, membuat editnya itu, menguploadnya itu tanggalnya berapa itu tadi itu gitu loh ya. Jangan terus tanggal 27 terus diupload di YouTube tanggal 26-nya itu kan begitu. Paham? Harus hati-hati juga kan begitu. Apalagi kalau repro gitu ya. Nah, repro itu sebenarnya kalau ditanya LPTK gimana? LPTK itu tidak menganjurkan itu. Menganjurkannya gimana? Ya pembelajaran real tanggal 28 itu kan begitu. Ya, tapi kalau ada yang itu aku nggak denger, tutup telinga, tutup mata lah begitu loh. Diselesaikan secara adat tetapi harus hati-hati kan begitu. Ya, Pak Andi orang mundak mantotok ya, Jan. Itu Bu Nuni jangan galau begitu ya. Bisa. Matur nuwun Bapak. Bu Nuni pokoknya sama yang lain ya saling bisa membantu ya biar hasilnya maksimal. Sekali lagi, ketika membuat video edit itu sebaiknya ada coding-coding ya. Guru melakukan persepsi. Guru murid ngapa? Kan begitu nggak apa-apa. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Wes cukup ini. Pak, satu pertanyaan, Pak. Bapak Dolindi ora ning anune kok. Bentar Bapak, untuk video kalau misalkan posisi durasinya lebih dari 40 menit boleh apa enggak Pak? Siapa? Sudah menyiapkan tapi belum diupload Pak. Kalau lebih dari 40 Ingat menit. lo nguploadnya harus tanggalnya lo Bang ya. Belum Hati-hati lo ya. Ini Pak Haris ini terlalu jujur tapi nggak apa-apa ya. Artinya harus hati-hati ya, perkenalannya harus ada begitu ya. Usahakan diedit 30 sampai 40 aja, 30 sampai 40. Ya. Siap. Dan harus hati-hati motongnya juga Pak. Bapak jangan sampai motongnya nanti penutupan malah dipotong, jangan. Kan kita harus hati-hati gitu ya. Oke, siap. Pak Haris luar biasa. Selesaikan secara adat Pak Haris ya. Ya Pak. Tuh. Pak, satu lagi dong Pak. Oh, yang lain aja. Bapak, RPP itu berarti titi mangsanya tanggal 28 juga ya? Modul ajarnya tuh. Ya, gitu aja betul. Modul ajarnya anggap aja itu tanggal 28 begitu. Untuk tanggal 28 maksudnya. Betul itu. Karena belajarnya tanggal 28 gitu loh.
Ji, sip. Matur suwun Pak Dekan. Repro ki ora terlalu anu banget lah ya, harus tahu lah. Harus pinter ya Pak Dekan. Jilbabe pas abang kleru putih. Ah, kuwi meneh. Gimana sih? Nggak ada yang nanya sih Resen. Kan ngeditnya itu sebenarnya kan tanggal 28 sampai 30 itu kan praktek sekaligus ngedit kan sampai tanggal berapa? 28 pengajaran, 29 ngeditnya sampai 30, tanggal 1-nya upload kan begitu tuh. Tanggal tanggal 30, 31 ngupload kan boleh. Tanggal 1-nya ngupload juga boleh. Kalau bisa jangan malam-malam deh ya. Tanggal 1 itu ya baru sudah selesai. Teman-teman tak bilangin ini. Bener ini. Kemarin itu ada di mana ya? Itu ada dari mahasiswa terlambat Bapak Ibu ngupload. Sehingga ya kasihan itu kan begitu. Oh begitu ya. Udah dibilangin kok kan begitu. Ya. Itu aja, jangan terlambat. Ya memang ini sudah Bapak Ibu sudah tinggal LPTK sudah meluluskan ya sampai PPL gitu ya. Tinggal maknil. Tapi ingat ya, pekerjaan yang kemarin belum selesai itu harus selesaikan dulu meskipun sudah dianggap bisa membuka itu ya. Kita sudah baikan ya. Harus terisi semua. Ya harus terisi loh. Mbak Suci, suaraku banter apa atau banteran ya? Banter Pak, sampai Jatinom loh Pak, kota Apem. Pak, sampai bergema di Cirebon Pak. Sampai Jatinom kota Apem Pak. Nah iya. Di mana wes sing takok mana ra? Wes cukup to iki. Pak ya ditutup Pak. Ampun Prof. Nanti apa? Seperti rubrik itu nanti kita kasih ya. Bapak Ibu masih ada waktu ini, besok selesaikan yang untuk di LMS-nya PPG Kemenak ya, tugas-tugas selesaikan gitu ya. Dan harus hati-hati ora tugasnya koncone diupload aja judek aku. Eneng wae ya. Tugasnya namanya wong liya lho ya. Itu dipakai lho ya. Diupload meneh. Masya Allah, wong ya eneng kan begitu ya. Ora banget to cah ngono kok. Iya kan. Tolong itu juga kemudian selesaikan. Terus ada komen-komen ketika diskusi ya. Itu ada komennya begitu sesuai dengan kontennya pas apa. Nah, tugas PTK terutama diupload di ketika P5 PRA ada di situ PTK kan begitu ya, dengan artikelnya di merger aja masuknya pulung kan begitu udah kan wes sama mana yang sing anu ampun Pak Mas Dianto enggak Pak Mas Dianto ora biasanya takok kok ora berarti paham itu tinggal ngirim bayar Pak Mas Dianto Pak. Ya terima kasih Pak kalau mau ditanya Pak. Ngirimnya ra kena kleru loh ya. Wah, sian. Ingat Bapak Ibu, ini karena ada kasus-kasus ini saya ceritakan, ada yang ngirim video ketika UKIN itu asal-asalan juga ada gitu ya. Ingat ya, jangan asal-asalan karena nanti kan dinilai ya nanti asal-asalan kan repot sendiri. Ya, benar-benar itu prakteknya itu gitu ya. Kalau tadi mau repro ya harus hati-hati kan begitu ya. Di repro itu tanggalnya nanti modul ajarnya tanggalnya juga kan gitu ya dipraktekkan tanggal ini kan begitu kan dinilai itu ya nggak terlalu lah begitu loh ya maksudnya nek bahasane Jawa koya ki apa ya Mbak Murni ya maksudnya koya ki pokoknya nggak asal-asalan itu ya jangan lah begitu ya harus cerdas lah begitu makanya kan saya tutup mata tutup telinga kan idealnya tadi itu pembelajaran real lagi dan satu pembelajaran dan bajunya ya sama kan. Oh iya tadi ada bilang baju putih tadi siapa ya? Bentar aku belum lihat. Saya bacakan dulu apa tadi itu ada yang obrolan baju tadi itu mohon maaf. Celana hitam enten oh atau wes pokoknya bajunya itu yang ada penelitian ke baju yang apa namanya
yang busana atau baju yang apa ya maksudnya yang apa Pak Akiman namanya itu baju pakaian yang dipakai itu serasi pokoknya anggun ya membantu mahasiswa ya iya harus bagus jangan yang semerawang ya lucu kan begitu apa meneh anggo daster ngajar yang lucu Bu Suheri dengerin tuh Aku apa Reva apa tenang artis iya jadi apalagi jadi ya? berarti antara ini promosi Buung ya video mungkin wajib menggunakan seragam hitam putih enggak kan begitu ya kalau pakai hitam putih ya monggo nggak apa-apa kita nggak melarang yang penting ya tapi pakainya bener-bener itu indah deh seragamnya yang indah itu yo nek Bu Suheri nek mau praktek yo maaf yo dandan pakai pupurnya bedak kan begitu ya harus begitulah ya tampil apa tampil yang bagus lah kan bapak-bapak juga kan begitu yang Pak tenang Pak aman Pak ya itu ya pakai yo yang bisa gerak lah pakai kebaya atau apa nanti jelimet repot kan begitu yang bisa dikondisikan untuk ngajarnya itu biar energik itu loh ya energik ke murid sana membantu murid sana ya wah itu kan bagus muridnya yang memang harus aktif mengelola kelas yang bagus kan begitu harus energik itu ya pakai jalannya dikit kecil ya repot kan. Pak Prof mau curhat ini Pak Prof. Curhat. Ya curhat. Ya mungkin pertama mewakili pribadi dan untuk kesemuanya juga bisa ya. Setiap pertemuan mungkin kami juga terima kasih dan Bapak artinya bisa menjelaskan dengan gamblang. Kami sudah tensinya turun. Nah sekarang kalau mungkin nggak terlalu stres Pak. Tapi untuk UP karena yang kemarin juga saya TO pertama dapatnya sekian, pas TO kedua lebih puyeng lagi jadi turun. Makanya khawatirnya ketika UP nggak tahu lah artinya apakah soalnya seperti kemarin itu maksudnya kecerdasan buatannya gampang hilang. Jadinya jadi hari ini baca 1 jam kemudian selesai hilang lagi apa yang dibaca itu ya minta tips untuk mengerjakan soal nanti di UP. Terima kasih. Bilangin pertama adalah kalau dulu itu Bapak Ibu semuanya itu ketika resume itu dengan baik itu sangat mendukung bekal. Tapi nah resume kok ngene temennya dipakai kelas lain dipakai ke situ belum lagi tugas analisis materi itu ya analisis tentang PJBL itu ya ngene koncone dipakai ya, untuk selamat itu yang untuk ini nanti ya itu ada juga apalagi itu makanya sejak awal kita ingatkan supaya sendiri itu di situ ya supaya baca modul nggak apa-apa Pak semakin jangan sering untuk tryout. Jangan tryout kan sering gitu. Itu sangat membantu ya Bapak Ibu. Makanya belajar sendiri juga, otodidak juga. Nah, insya Allah itu bisa Bapak Ibu gitu ya. Jadi tryout itu membantu ya. Pertama nilai jelek itu bukan berarti terus jelek enggak. Justru Bapak Ibu akan di lemah tadi kemarin saya ini kan gitu. Soal kemarin dibahas ini soal dibahas harus tahu kan begitu. Ya itu yang sudah tahu pun jangan sok tahu juga. Gampang jangan begitu. Nah itu yang harus kendalikan begitu ya. Ya ini harus hati-hati juga begitu ya. Jadi masih ada tryout lagi nanti Pak Akiman nanti meluangkan kapan lagi ya tryout lagi kan masih ada waktu libur toh ini kan begitu ya. Makanya nanti Bapak Ibu lagi. Iya tapi kan tryoutnya akan selalu jalan terus kan begitu. Semoga aja tidak mengganggu ini kan begitu, tidak mengganggu dengan UKIN juga. Tapi persiapan UKIN harus mulai sekarang karena Bapak Ibu sudah mendaftarkan diri itu ya. Tadi belum mohon nanti dibantu. Nah segera itu membuat silakan isi portofolio itu gitu ya dengan baik. Sekali lagi tolong ketika di Google Drive itu pastikan bisa diakses. Tolong itu. Video juga sama. Kalau disimpan di Google Drive pastikan bisa dibaca, diakses. Diberi
berikan linknya ke temannya dulu. Kalau temannya bisa membaca, selamatkan. Karena sudah dibilangin begini itu ya, masih aja ada yang apa ya dilewer. Dilewer itu serah kan harus begitu. Nah, ini demi kebaikan bersama, demi kesejahteraan bersama kan begitu. Nah, apa meneh tugasnya sekali lagi besok menyelesaikan tugas di LMS. Nah, hari Kamis ya. Ya, mungkin Sabtu ngajarnya. Kalau mau ngajarnya tadi itu libur kan gitu ya. Pastikan itu gitu ya. Sehingga nanti jenengan punya simpanan yang nanti diuploadnya sesuai tanggal tadi itu. Tanggalnya tadi yang kita sebutkan tadi itu ya. Nah, itu tanggal-tanggal nanti biar tadi mesti ada yang suka screenshot kan di tadi ya, PPT siap. saya. Lah Ya. itu nanti di kelasnya kan begitu. Enggak lupa. Nah, sebenarnya kan enak sebenarnya. Enggak usah kayak pusing Bu Nuni ya, santai, bisa semua kok. Memang harus dibantu temennya, dibantu nggak apa-apa. Nah. Wes pokoknya neng duwe ya diboke lah begitu ya. Korek, bok kerek pokoknya luweh kan. Pak Fauzi. Pak Danang ngopo kae? Dikit, Pak. Alah, cepet kok sedang 10 ngono kok. Tanya gini Pak, kalau tugasnya yang revisi itu masih diberi kesempatan tuh sampai kapan? Karena Pak, jujur aja kan kita kan mengajar itu kan tugasnya juga banyak. Selain mengajar kan juga punya tugas lain Pak, kalau saya untuk kasus ini tolong minta pengertian ke kepala sekolah atau guru lain deh. Ini caranya lah begitu loh. Harus diprioritaskan dulu. Ya. Kampung nih. Iya, kalau perlu gitu ya. Mau nanti jenengan SMP mana Pak Danang itu? SMP 2 Karamalang Pak. Karang? SMP 2 Karamalang Sragen Pak. Oh Sragen gitu ya. Nanti tinggal bilang Pak Pri atau siapa itu kepala sekolah berdikandani kan begitu toh. Karena memang tugasnya itu lebih penting kan. Yang penting diupload dulu kan, sudah diupload ya, bisa sudah upload toh. Kalau sudah diupload sebenarnya sudah aman dulu Pak. Dari sisi apa? Sisi apa? Dari sisi isian ada yang di mana di LMS itu masih aman oleh pantauan pusat itu masih aman. Oh revisi, tapi kan sudah ada isinya, sudah ada terisi itu loh gitu. Itu masih aman. Ya makanya kalau bisa besok selesaikan gitu ya. Ya kalau terlambatnya Jumat monggo lah kan begitu mana gitu ya. Tapi itu tolong teman-teman itu bisa bilang ke temannya karena ini waktu sudah mepet begitu ya. Itu. Ya, alhamdulillahnya Pak Danang kan sudah cuma revisi kan begitu ya. Jadi isian di sini sudah terisi kan masih tergolong aman lah gitu. Wis kosong ya repot meneh kan begitu.